Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun kita berada, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan pada pagi hari ini, bersama saya Pendeta Yane dari Resort GKI Perut Jahu, akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Senin 11 Oktober 2021. Terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dengan judul perikop orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih berkenan membangunkan kami kembali. Hari ini adalah hari yang baru. Biarlah kami boleh mengawalinya dengan firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan bagi jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah kami tidak hanya mengerti dan memahaminya saja, tapi kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dengan judul perikop orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin untuk pembacaan firman. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, keselamatan bukan hanya milik satu golongan, satu suku, atau satu bangsa saja, tetapi keselamatan adalah milik semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Karena apa? Karena Allah tidak memilih-milih orang, tetapi Allah mengasihi semua orang atau semua bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kumpulan besar orang banyak itu bisa menikmati keselamatan? Ayat yang ke-9. Yang pertama, karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ayat 14b mengatakan, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.
Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan itu tersedia karena Kristus telah mengorbankan dirinya ganti orang berdosa. Kematiannya di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya menjadi ganti hukuman yang seharusnya ditanggung semua manusia yang berdosa. Hal itu terjadi karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan bisa memenuhi tuntutan upah dosanya. Jadi, siapapun kita, dan dari suku bangsa manapun kita bisa mengalami keselamatan dari Allah karena Kristus telah mati untuk kita. Kemudian yang kedua, karena percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kumpulan besar orang banyak itu diselamatkan karena mereka percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan mereka tetap tinggal dalam iman, sekalipun mereka mengalami kesusahan besar, seperti ayat 14a. Memang, pengorbanan Kristus di atas kayu salib hanya akan menjadi keselamatan yang bisa kita alami kalau kita percaya kepadanya. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya adalah orang yang akan tetap percaya sekalipun banyak rintangan dan halangan yang menghadang jalannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi, kumpulan orang banyak itu adalah orang-orang yang sudah menang. Hal itu digambarkan dengan pakaian putih yang mereka kenakan dan daun palem yang mereka pegang. Ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih, jadi siapapun kita dan dari suku manapun kita bisa mengalami keselamatan yang sudah Allah sediakan kalau kita mau percaya kepadanya. Kita percaya apa yang sudah telah Kristus lakukan bagi kita, yaitu Dia telah mati untuk kita supaya kita bisa selamat dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, siapapun kita, hari ini, saat ini, kita bisa mengalami keselamatan dari Allah kalau kita percaya. Karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang baru saja kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya pengharapan kami dalam Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Engkau telah mati untuk menebus dosa kami, sehingga kami tidak mati, tetapi kami hidup dan selamat. Mampukan setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Karena firman mengatakan, barang siapa yang percaya akan karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan berikan bagi setiap kami akan memperoleh keselamatan itu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga kembali ingin menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini yang akan kami jalani. Kiranya Bapa menyertai, memberkati, memberi kami kemampuan dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Beri kami juga kekuatan dan kesehatan, perlindungan dan keselamatan di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga membawa doa untuk sidang jemaat Tuhan, yaitu jemaat GKE Hobarakonuk. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dalam aktivitas yang mereka kerjakan dan lakukan. Demikian pula rumah tangga mereka masing-masing ada dalam damai sejahtera Tuhan. Penata layanan yang ada di sana juga diberkati oleh Tuhan. Para hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani, pendeta, penatua dan diakon, dipakai untuk mewartakan kabar baik. Berkati pula pertumbuhan iman sidang jemaat-Mu, agar mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepada Engkau saja.
Bagi sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang memiliki pergumulan dan permasalahan, Tuhan juga yang menolong. Hari-hari yang dijalani oleh Bapak Ibu sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan senantiasa boleh tercurah atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Ini kehidupan sidang jemaat-Mu dan kehidupan kami semua sepanjang hari ini. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan Allah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.